pasara mo na yan! A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang penganggaran modal. Pengertian penganggaran modal yaitu capital backing adalah suatu proses lengkap dari menganalisa proyek dan menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal. Pengertian lainnya adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembayaran dana yang mana dalam periode pengambilan dana tersebut sudah lebih dari suatu tahun. Yang dimaksud dalam pembayaran atau pengeluaran ini termasuk pembiayaan pembelian pada setiap aset tetap, yakni tanah, bangunan, mesin, dan alat lainnya. Biasanya perusahaan juga membutuhkan promosi berupa iklan jangka panjang, proyek penelitian, dan pengembangan pun termasuk di dalam kategori investasi. Keputusan dalam melakukan investasi bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan penilaian akan situasi di masa yang akan datang, sehingga perlu memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi, baik karena faktor internal maupun eksternal. Nilai investasi pun harus dihitung sesuai dengan arus kas perusahaan dan merupakan keputusan yang paling tepat guna menghindari risiko kerugian. Atas nilai investasi tersebut, secara umum perusahaan akan membantu berbagai alternatif agar bisa berinvestasi dalam jangka panjang seperti penambahan aset tetap, capital backing, dan keputusan keuangan tentu harus dilakukan secara terpisah. Apabila suatu investasi yang diajukan sudah ditentukan untuk bisa diterima, maka manajer keuangan selanjutnya memilih cara pembayaran yang paling tetap. Selanjutnya, manfaat capital backing. Secara umum, manfaat dari capital backing adalah agar dapat mengetahui keperluan pendanaan secara lebih rinci. Hal itu karena dananya terikat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dengan begitu, perusahaan dapat meminimalisir adanya overinvestment atau underinvestment. Manfaat lain yang tidak kalah penting dari capital backing adalah agar dapat mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode analisis. Dalam capital backing terdapat metode analisis yang dapat dilakukan sebelum membuat keputusan. Berikut ini beberapa metode analisis yang umum dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, net present value atau NPV. NPV merupakan salah satu metode analisis capital backing. NPV merupakan salah satu metode analisis capital backing yang berguna agar dapat mengukur nilai
profitabilitas rencana investasi proyek dengan menggunakan faktor nilai waktu dan juga keuangan. NPV adalah selisih antara present value yang diperoleh dari nilai investasi yang ditanamkan pada aset saat ini dari penerimaan arus kas yang masuk di masa yang akan datang. Yang perlu diingat, aturan dasar pada investasi adalah menerima proyek apabila nilai NPV adanya di atas angka 0. Hal ini disebut sebagai NPV rule. Para pajak sepakat bahwa ada kelebihan dan kelemahan pada penggunaan keuntungan pada metode ini. Selain pengaplikasiannya yang sederhana dan pengguna nilai uang dalam menghitung nilai sesuai dengan arus kas, membuat sebuah gambaran yang jelas tentang profitabilitas proyek yang lebih real. Yang kedua, internal rate of return atau IRR. Para ahli sepakat bahwa metode IRR merupakan suatu cara lain dalam mengevaluasi profitabilitas rencana investasi dengan cara menghitung nilai uang. IRR sendiri memiliki artian diskon rate atau faktor pendiskonan lain yang digunakan untuk mendiskonto seluruh cash inflow dan sales flow, yang jelas menghasilkan banyak jumlah present value yang sama dalam jumlah investasi yang ada. Dengan kata lain, IRR mampu menggambarkan persentase keuntungan realistis mungkin untuk bisa mendapatkan investasi barang atau modal proyek yang sudah dilancarkan sebelumnya. Dalam IRR yang dicari dalam nilai diskon rate yang bisa memberikan nilai NPV sama dengan 0. Bila perhitungan IRR lebih besar daripada cost of capital, maka return yang dihasilkan jelas akan lebih besar dari yang diharapkan. Yang ketiga, probability index atau PI. Pengertian PI itu terdiri dari rasio dari present value dan cash flow. Setelah dilakukan kegiatan investasi awal pada tahun 0 dengan jumlah investasi pada awal tahun ke-0. Sementara jika nilai PI lebih kecil dari 1, maka proyek tersebut harus ditolak. Yang keempat, discounted payback period atau PP. Metode ini berarti waktu yang dibutuhkan suatu proyek investasi untuk bisa mengembalikan semua dana yang sudah diinvestasikan. Dalam proyek yang dimaksud, cara ini terbilang sederhana untuk melakukan evaluasi apakah pantas atau tidak proyek investasi dilakukan. Selanjutnya, tujuan penganggaran modal. Anggaran modal memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan penyusunan anggaran modal adalah untuk mengambil keputusan mengenai penyertaan modal investasi jangka panjang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Yang kedua, anggaran modal juga bisa bertujuan untuk merencanakan pengembalian modal atas berbagai investasi yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya, pentingnya penganggaran modal. Anggaran modal sangat penting dilakukan karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, keputusan anggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, anggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, pengeluaran modal sangat penting. Terkait pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa arus kas perusahaan yang baik mampu mendukung capital backing dalam menjalankan rencananya, investasinya dengan maksimal. Dewasa ini untuk bisa mendapatkan arus kas perusahaan yang baik, perusahaan lebih memilih untuk mempercayakan alur
transaksi bisnisnya pada sebuah aplikasi pendukung. Aplikasi yang mampu membantu suatu perusahaan dalam mengoptimasi arus keuangan perusahaan serta kewajiban berpajaknya adalah online pajak. Online pajak merupakan aplikasi berbasis website yang dapat menggunakan di mana saja dan kapan saja. Fitur-fiturnya seperti pembuatan faktur komersial, faktur pajak, hingga mengirimkan ke klien dalam hitungan detik, mampu mengoptimalkan produktivitas kerja Anda. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.